Ya, tentang forgive and forget sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang spiritual. Tapi kalau kita mengerti dari aspek yang lain, misalnya dari aspek psikologi manusianya sendiri, bahwa sebenarnya pada saat kita forgive itu adalah sesuatu yang sangat positif buat diri saya sendiri. Misalkan Andrew membuat saya sakit hati, kemudian saya marah gitu kan. Artinya pada saat saya marah, apa yang terjadi di dalam pikiran saya menyimpan sejumlah kemarahan yang sifatnya energinya negatif. Dan hal ini bahkan bisa mempengaruhi mental dan fisik saya. Jadi fisik saya kena dampak juga karena kemarahan saya. Karena pada saat kita marah, ternyata tubuh kita juga memproduksi sejumlah hormon yang dimana hormon ini berlawanan dengan hormon endorfin. Oke? Jadi hormon ini sangat mematikan sebenarnya. Bahkan kemarahan, kebencian itu adalah hormonnya sifatnya racunnya ya. Sifat racunnya itu melebihi racun berbisa. Lantas Andrew tanya saya, kalau gitu kenapa kok nggak mati orangnya gitu? Ya, memang nggak sudden death gitu ya. Kalau digigit oleh ular yang sangat berbisa itu sudden death. Kenapa? Karena itu ya dosisnya itu tinggi banget. Nah, sementara dosis kemarahan itu memang tidak setinggi ular berbisa. Tapi kalau ditumpuk bertahun-tahun, itu menyebabkan badan kita lemah. Dan sel-sel kita mulai rusak. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, sebagian orang yang kena kanker, kalau ditelusuri, bukan semuanya ya, bukan semuanya. Kalau ditelusuri, sebagian besar mereka adalah menyimpan kemarahan, dendam. Jadi sebenarnya kalau saya memaafkan, bermanfaat buat siapa? Bukan untuk orang yang menyakiti saya saja, tapi sebenarnya buat saya sendiri. Makanya ada satu istilah di buku saya juga tulis bahwa kalau kita marah gitu ya, benci sama seseorang, sebenarnya kita mengharapkan orang itu mati, sementara kita minum racun mengharapkan orang lain yang mati. Itu adalah kemarahan. Nah, sementara kalau saya memaafkan, artinya saya tidak mau meminum racunnya itu. Jadi bagus gak buat saya? Sangat bagus. Nah, kalau bicara tentang melupakan gitu, orang sebagian bilang saya bisa memaafkan tapi lupa enggak. Ya, dalam arti lupa tidak, memang kita punya otak itu merekam peristiwa, memang susah menghilangkan data itu. Tapi kalau saya misalnya tidak mau menggabungkan dua kata ini, memaafkan dan lupakan, artinya saya masih menyimpan itu terus menerus. Pada saat saya mengatakan bahwa saya maafkan dan saya lupakan, saya memerintahkan ke otak saya jangan menyimpan file itu lagi, sehingga saya tidak membawa beban itu. Itu tujuannya dari forgive and forget. Ini jawabannya singkat saja. Kalau mau membahas ini lebih detail, menarik untuk dibahas. Sebenarnya sangat erat kaitannya kepada ego seseorang. Karena saya punya ego, Andrew punya ego, setiap orang punya ego. Keyakinan orang pada umumnya adalah kalau kita minta maaf, misalnya Andrew membuat kesalahan pada saya minta maaf, sepertinya saya di bawah atau ego saya kena di situ. Saya sepertinya lebih lemah, lebih rendah di hadapannya Andrew. Tapi sebenarnya sesungguhnya tidak, karena kualitas seseorang bukan ditentukan oleh hanya karena minta maaf dia lebih tinggi atau dia lebih rendah. Bukan dari situ. Karena kualitas dari seseorang seperti apa adanya dia tidak ditentukan oleh kata maaf saja. Jadi sebenarnya kalau kita dengar ya, masyarakat kebanyakan bilang gitu, sorry deh, gue tidak bakalan minta maaf sama dia. Enak aja dia membuat kesalahan, saya minta maaf. Misalkan seperti itu. Ada bahasa ego di dalamnya tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan.
Nah, kalau kita kaitan pada pertanyaan pertama, jawaban saya pertama, pada saat saya memaafkan sebenarnya ada kepentingan saya. Jadi kenapa mesti harus ego membunuh saya? Itu realita dalam hidup ini, banyak orang mati dibunuh oleh egonya sendiri. Nah, kalau kita ngerti semua prinsip-prinsip ini, better saya maafkan. Menurut saya, bisa salah, bisa benar. Faktor utama adalah faktor ego, ya, karena merasa lebih rendah. Nah, tadi dikatakan bahwa kebanyakan orang susah melupakan. Ya, itu saya setuju. Seperti saya katakan tadi bahwa otak kita tuh merekam peristiwa itu susah dihilangkan. Apalagi yang sifatnya emosional itu sangat masuk gitu ya, masuk ke dalam subconscious mind dia sehingga susah sekali dilupakan. Itu sebabnya juga kenapa pada saat kita memaafkan orang harus jadikan satu paket melupakan. Melupakan dalam arti saya sudah tidak mau membawa beban itu. Karena dia tidak lupakan ya, ingat lagi. Pada saat dia ingat, trigger lagi peristiwanya itu dan kemarahan timbul lagi. Jadi saya kalau pribadi saya tidak mau membawa itu. Gitu. Sebenarnya itu karunia Tuhan ya. Kalau kita mau bilang bahwa saya dilahirkan punya ego, Andrew dilahirkan punya ego, itu karunia Tuhan. Ya benar. Kalau kami masing-masing hidup tanpa ego gitu ya, itu bahaya juga. Karena ego lah membuat kita survive kan. Nah, itu dari sisi positifnya tentang ego karunia Tuhan. Tapi dalam kaitan ini, kita tidak bisa menggunakan ego terus-menerus untuk membuat kita sepertinya lebih hebat, tidak mau merendah gitu ya. Tadi kan saya bilang bahwa kebanyakan masyarakat punya keyakinan kalau saya minta maaf sepertinya saya kalah. Nah, manusia kan secara ego tidak mau kalah. Nah, dalam hal ini tidak ada istilah kalah dan menang. Itulah sebabnya tadi saya bilang orang mesti aware dulu, sadar dulu. Kenapa bahwa kemarahan, kebencian itu sangat tidak baik untuk fisik dia, mental dia, dan spiritualnya dia. Nah, kalau tidak bagus buat fisik saya, tidak bagus untuk mental bahkan spiritual saya, kenapa saya mesti gendong terus kemarahan itu dan kebencian dan tidak memaafkan? Bukankah karena ego menutupi semua itu? Bahkan potensi orang banyak juga dimatikan oleh ego tersebut. Itu pandangan saya. Kalau kita perhatikan, setiap orang dilahirkan kan tadi membawa ego dan juga punya karakter berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif gitu ya. Sehingga orang-orang yang sangat sensitif itu yang tadi bilang melabelkan dirinya adalah gampang tersinggung, gampang marah. Karena dia begitu sensitif. Bisa jadi orang berbuat sesuatu tidak bertujuan melukai orang tersebut, tapi dia merasa dia yang disinggung, sehingga dia luka gitu. Nah, orang-orang semacam ini itu wajar saja, kembali lagi karena karunia Tuhan. Sensitif itu juga karunia Tuhan. Itu sebabnya lah, makanya kenapa kita dalam hidup ini keep on learning gitu ya, open mind to learn. Saya termasuk salah satu orang yang cukup sensitif mungkin. Ya, kalau dibilang tersinggung, saya adalah orang yang gampang tersinggung. Tapi setelah saya mengerti prinsip-prinsip ini, saya tidak mau merusak diri saya hanya karena sensitifnya saya, egonya saya dan sebagainya. Jadi kalau dibilang tips apa yang terbaik adalah kembali lagi belajar mengerti prinsipnya. Jadi kalau saya selalu berpatokan pada prinsip, segala sesuatu kalau kita hidup based on prinsip itu tidak akan salah. Prinsipnya adalah tadi bahwa kalau kita menyimpan kemarahan, dendam, benci, itu tidak ada manfaatnya. Hanya satu aja manfaatnya, untuk makan ego kita aja. Nah, ego kita kenyang, tapi kita lapar di dalam hal yang lain. Orang lebih membutuhkan makan ego, gengsi, dan itu di atas segala-galanya buat sebagian orang. Nah, tentang orang punya pandangan seperti ini, sah-sah aja kalau dia punya keyakinan seperti itu. Tapi menurut saya sayang sekali. Challenge-nya kembali lagi tentang keyakinan orang itu sendiri ya. Jadi kalau keyakinannya dia
belum mantap gitu ya tentang forgiveness itu penting, dan forgive and forget itu penting buat fisik, mental dan bahkan spiritual dia. Nah ini jadi tantangan buat orang tersebut, atau buat saya lah, katakan misalnya normal lah, misalnya kita menghadapi kenyataan hidup itu kadang-kadang kita tersinggung gitu, kita marah dan kemudian kita merasa bahwa kenapa orang ini begitu dan sebagainya. Rasanya orang ini menyakiti kita luar biasa berkali-kali, kenapa kita mesti maafkan dia gitu. Dan itu susah sekali memang, tidak gampang untuk memaafkan, melupakan. Saya pribadi pernah mengalami susah tidur. Di bootcamp saya pernah sharing ini. Salah satu faktor orang yang susah tidur itu kenapa? Ya tentu salah satunya adalah stres. Stres yang berkepanjangan jadi depresi dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam bentuk misalnya susah tidur misalkan. Nah berarti saya mungkin ada sesuatu yang gak beres di pikiran saya. Mungkin tanpa disadari bahwa saya nggak ada masalah. Saya pikir saya nggak ada masalah. Tapi kenapa susah tidur? Ke dokter juga bilang sehat gitu kan. Dan saya coba dengan berbagai cara, anjuran orang tidak sehat, tidak sembuh-sembuh dari susah tidurnya. Tapi pada saat saya menerapkan forgive and forget, tanpa harus mempertimbangkan apakah orang mikir saya tentang apa, dan yang saya terjadi adalah kesembuhan tentang susah tidurnya saya. Nah ini yang jadi tantangan tadi, bahwa kadang-kadang kalau kita minta maaf pada orang itu, nanti orang pikir kita apa. Nah kita kalau dibilang tantangan tadi ya, ini salah satu tantangan. Kita selalu memikirkan orang lain memikirkan tentang kita apa. Nah sebenarnya orang lain mau memikirkan kita tentang apa bukan tanggung jawab kita, bukan kontrol kita lagi. Tanggung jawab saya adalah hidup saya sehat, baik sehat secara fisik, jasmani, rohani, tadi dibilang bahwa mental dan spiritual, ya kan? Tentang orang memandang saya apakah lebih rendah lah, lebih tinggi lah, lebih apa, terserah gitu. Karena hak orang menilai kita tidak bisa intervensi kepada pikiran orang tersebut. Yang penting saya manage pikiran saya secara benar gitu. Kalau kita bicara mindset tadi kan berarti menyangkut keyakinannya. Kalau keyakinan saya adalah forgive and forget itu selalu saya terapkan. Berarti setiap momen tidak mesti harus interaktif dengan orang lain tersinggung jadi kemarahan. Enggak juga. Kadang-kadang juga kita kemarahan itu terjadi, bisa jadi ada satu hal terjadi dalam hidup kita, bukan karena faktor manusia, faktor alam misalkan. Kalau kita lihat banyak orang tidak bisa melepaskan kemarahannya terhadap bencana. Apakah bencana kebakaran, bencana perang misalkan, bencana tsunami, apapun lah gitu. Nah kadang-kadang ada orang yang juga masih menyimpan kemarahan pada peristiwa itu. Jadi bukan pada orang juga, pada peristiwa juga bisa terjadi. Nah kalau saya sudah mempunyai mindset forgive and forget, saya juga bisa melupakan itu, memaafkan peristiwa itu terjadi. Bahkan dengan binatang pun bisa jadi gitu. Ada orang marah terhadap binatang gitu. Kemarahan pada binatang bisa terjadi. Mungkin binatang itu pernah melukai dia atau apapun. Nah hal inilah sebenarnya perlu kita lepaskan. Sebenarnya kembali lagi, saya melakukan adalah untuk kepentingan saya. Karena faktor me, seperti saya bahas juga di buku saya, faktor me itu penting. Nah faktor me ini saya beresin dulu. Tentang orang lain dampaknya apa ya, itu ada side effect-nya. Nah menurut saya side effect-nya positif kalau hal memaafkan dan melupakan. Tentang orang lain memaafkan saya atau tidak, itu urusan dia. Oke? Yang penting saya tidak mau nyimpan itu. Dalam peristiwa pun, dengan orang pun, dengan hewan, dengan apapun dalam hidup ini, no, bersihkan. That's why morning shower setiap pagi saya bersihkan dulu itu. Seperti tadi saya bilang bahwa saya pernah mengalami susah tidur waktu saya masih muda ya. Ya sudah bekerja lah waktu itu di kantor. Waktu saya masih muda sambil kuliah sambil kerja. Mungkin waktu itu juga banyak tekanan hidup. Usia juga relatif masih muda. Dan menyimpan banyak kemarahan yang tanpa saya sadarin. Mungkin saya merasa itu gak marah, gak dendam. Tapi sebenarnya
marah dan dendam, cuma ego saya tidak mau mengakui. Nah, saya mengalami susah tidur itu, saya praktek berbagai macam untuk bisa tidur. Ada orang bilang olahraga dulu lah, ada orang bilang mesti minum air hangat sebelum tidur, ada orang bilang mesti minum susu yang banyak dan sebagainya, banyak lah. Berbagai cara saya praktekkan, tidak ada satu yang berhasil. Tapi melalui spiritual, saya pernah mendapatkan pandangan dari spiritual bahwa ada kata forgive and forget. Sejak itu ego saya bilang saya nggak ada dendam kok, nggak ada kemarahan pada siapapun kok, siapa saya maafkan, siapa saya mengampuni gitu. Itu ego saya mengatakan. Tapi saya waktu itu, sekarang saya mau sembuh, saya bilang oke, I apply it no matter what, apapun kondisinya. Akhirnya saya terapkan, thanks God, begitu saya terapkan, sembuh dari susah tidur itu. Kalau teman-teman punya karakter seperti saya yang sensitif, gampang tersinggung, gampang marah gitu ya, dan saya rasa saat inilah kita mesti terapkan forgive and forget. Tadi saya bilang bahwa mesti mengerti, memahami dulu dampaknya apa kepada tubuh kita, mental dan spiritual. Kalau kita tahu dampaknya begitu buruk, ya terapkan aja no matter what. Tentang pandangan orang lain terhadap kita, ya terserah dia lah gitu. Itu sih dari saya tentang itu. Mungkin hanya beda di perasaannya, bedanya perasaan dalam arti gitu. Kalau saya dengan diri saya sendiri, yang tahu kesalahan saya seperti apa buruknya, dampaknya dan sebagainya, saya sendiri yang merasakan banget gitu. Tapi dengan orang lain kan dua belah pihak gitu. Contoh, kalau saya minta maaf sama diri saya sendiri, gampang aja saya minta maaf tanpa harus persetujuan orang lain atau penilaian orang lain dan sebagainya. Nah, pada saat saya minta maaf kepada Andrew gitu misalnya, kan ini ada berkaitan dengan dua belah pihak. Saya kan bisa mikir, Andrew maafkan saya nggak? Nanti Andrew pikir saya apa? Dan sebagainya. Tapi dengan diri sendiri nggak ada itu. Intinya prosesnya sama aja, cuma beda di feeling. Tapi kalau saya pikir gitu ya, bahwa dampaknya tidak baik kalau kita menyimpan, saya tetap menerapkan sama aja. Baik pada diri saya, pada orang lain, tetap sama prosesnya gitu. Jadi abaikan feeling tentang penilaian orang gitu. Oh, sangat besar, sangat besar. Tadi saya sharing di depan bahwa salah satu contoh saya susah tidur itu. Nah, kalau susah tidur itu dampaknya kemana-mana. Contoh, dulu saya masih kerja di kantor gitu ya. Bisa bayangkan saya kadang-kadang bisa katakanlah tidur jam 11 gitu ya. Sampai jam 5 pagi saya belum tidur-tidur itu. Nah, sebentar lagi matahari terbit udah, dan saya harus berangkat ke kantor. Imagine gak? Sepanjang hari di kantor tuh ngantuk gak? Capek dan ngantuk. Nah, jelas lah capek dan ngantuk. Itu menderita gak? Sangat menderita. Kalau di kantor kan kita nggak mungkin bisa tidur gitu. Bawaan kita energinya ngantuk, capek kan nggak bagus juga. Kalau itu terus menerus, itu sangat buruk dalam kehidupan kita gitu. Membawa dampak yang sangat jelek lah. Tadi saya bilang dampak fisik, mental dan spiritual. So kalau ditanya saya merasakan nggak? Saya sangat merasakan manfaatnya. Tapi dampaknya kemana-mana gitu. Dampak positifnya kemana? Iya sudah pasti bisa dampak kepada karena feeling itu penting. You feeling good gitu ya. You have the feeling good gitu. Itu akan attract good thing in your life. Itu saya percaya bahwa like gitu. Positif akan attract positif, negatif akan attract negatif. Kalau saya membersihkan kan artinya positif kan. Saya hanya melihat dari sisi positif dari satu kejadian. Saya melihat posisi positif dari orang yang melukai saya. Bisa jadi kalau saya di posisi dia, mungkin saya juga bisa melukai orang lain gitu kan. Jadi kalau saya lihat begitu ya nggak perlu lah gitu. Artinya kalau ditanya apakah dampak sangat bagus buat saya, sangat. Dan saya yakin itu juga dampak kepada nanti tadi saya bilang fisik, mental, spiritual dan hal-hal yang lain lah. Blessing yang lain gitu ya. Saya percaya dengan itu.
Ya, video ini singkat gitu ya, sederhana. Saya rasa ini salah satu hal yang penting dalam mensiasati atau menjalani hidup ini. Karena hidup ini tidak mungkin selalu bisa menyenangkan kita lah. Baik tadi saya bilang peristiwa dengan binatang, peristiwa dengan alam, peristiwa dengan manusia. So, kalau kita ngerti bahwa selalu ada hal-hal yang mengecewakan atau bisa menyakitin. Dan kalau kita tidak punya strategi ini, fundamental atau prinsip ini yang kita terapkan, yang ada adalah nanti kita selalu sakit hati dan membawa kemarahan, kebencian yang tidak perlu. Jadi saya rasa video singkat ini saya yakin kalau dengarkan dengan hati akan membawa manfaat dalam kehidupan kita ke depan. Thank you for watching, thank you for listening. Bye.